bahwasanya Nabi Ibrahim dulu pernah dibakar hidup-hidup oleh kaumnya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara menghancurkan patung. Gara-gara menghancurkan Tuhan-Tuhan kaumnya dihancurkan. Kemudian kaumnya marah, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi atas izin Allah, api itu menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim, maka terselamatkan. Akibat hal itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya untuk berhijrah. Maka berhijrahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya dan satu anaknya bernama Ismail menuju tempat yang sangat gersang sekali yang kemarin kita sudah pelajari. Sekarang itu juga Nabi Ibrahim pergi meninggalkan satu istri dan juga satu anaknya yang bernama Ismail. Karena di kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, maka di sini adalah kisah seorang bapak dan anak. Bagaimana Ismail yang masih bayi itu pasti belum mengenal yang namanya ayahnya sendiri Ibrahim. Belum pernah yang namanya ngobrol, belum pernah yang namanya main-main bersama ayah sendiri. Tiba-tiba ditinggal pergi oleh ayahnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Maka dikisahkan di sebuah hadis, bahwasanya Nabi Ibrahim itu kembali ke rumahnya, maksudnya rumah yang ditempati istri dan juga anaknya Ismail itu sebanyak 3 kali. Maka di sini akan saya kisahkan, akan kita pelajari sebenarnya kapan dan ngapain saja Ibrahim itu pulang 3 kali di sana. Bapak, ibu-ibu dan para saudara yang oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan juga istrinya itu tidak sehari 2 hari, tidak setahun 2 tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun. Maka di sini setelah berpuluh-puluh tahun dan Nabi Ismail tidak pernah yang namanya bertemu sebelumnya atau ngobrol dengan bapaknya yang bernama Ibrahim. Tiba-tiba berpuluh-puluh tahun ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, sudah pemuda dan sudah punya istri dan ibunya Ismail sudah meninggal. Jadi Ibrahim itu baru pulang. Nabi Ibrahim pulang, ternyata istrinya sudah meninggal dan Ismail sudah memiliki seorang istri. Kemudian ketika datang Ibrahim alaihissalam, ternyata hanya menemukan istri Ismail saja, tidak menemukan yang namanya anaknya bernama Ismail. Kemudian datang Ibrahim kepada istrinya, dan istrinya tidak tahu kalau itu adalah mertuanya sendiri, tidak tahu kalau itu adalah ayahnya suaminya yang bernama Ismail. Tiba datang, kemudian menanyakan, apakah di sini ada yang namanya Ismail? Kata Nabi Ibrahim. Dijawab sama perempuan itu, yang mana perempuan itu adalah menantunya atau istri dari anaknya. Dijawablah, iya, dia adalah suami saya. Maka Nabi Ibrahim kaget, ternyata anak saya sudah punya istri. Akhirnya ditanya, bagaimana kehidupanmu dengan anak yang bernama Ismail itu? Karena Nabi Ismail tinggal di sana sendirian, tidak ada orang sama sekali, hanya beberapa orang, itu pun juga cuma Arab Badui yang silih berganti tidak menetap di sana. Maka istrinya itu mengeluh, hidup kami di sana susah sekali wahai kakek, karena yang dilihat itu adalah seorang kakek. Susah sekali, makan jarang, panas dan lain sebagainya. Pokoknya di sini saya merasa terlantar hidup bersama orang yang namanya Ismail ini. Maka Nabi Ibrahim pun, oh seperti itu, maka bolehkah saya berpesan kepada anak yang bernama Ismail itu? Maka jawab seorang perempuan itu menjawab, oh ya boleh, silahkan. Apa pesan Anda kepada suami saya? Maka di sini dalam lafaz hadisnya, qala Ibrahim wayir atabata babik, artinya ubahlah
telinga atau apa namanya, bukan pintunya tapi gagangnya, gagang pintu. Di pintu ada gagangnya, suruh ganti. Jadi pesan nanti sama suamimu, suruh ganti gagang pintu ini, kata Ibrahim. Maka perempuan itu serontak merasa aneh, kenapa tiba-tiba kok suruh ganti pintunya. Maka terus Nabi Ibrahim pergi kembali lagi ke tempat asalnya, atau kembali lagi ke tempat yang dimana dia berdakwah di sana. Akhirnya Ismail pulang, kemudian Ismail merasa ada yang aneh di sini. Maka Ismail berkata, apakah tadi ada seorang tua yang datang kemari? Ini koneksi anak, seorang anak Ismail dengan bapaknya yang belum pernah bertemu. Yang namanya anak soleh dan seorang ayah yang soleh jika sudah punya koneksi yang kuat, maka pasti akan ada yang namanya perasaan-perasaan tidak enak. Maka Ismail bertanya pada istrinya, apa pesan orang tua tadi kepadamu? Katanya, disuruh ganti gagang pintu, kata istrinya ke Ismail. Maka Ismail tahu artinya, tahu arti apa yang dikatakan ayahnya ini. Karena walaupun belum pernah ngobrol, belum pernah apa-apain, tapi kalau sudah ada koneksi antara seorang ayah dan seorang anak laki-laki, pasti akan tahu kode-kode seperti ini. Maka Ismail berkata, dia adalah ayahku Ibrahim, seorang nabi, dan dia berpesan kepadaku agar menceraikan kamu sekarang juga. Jadi itu adalah kode yang dilakukan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anak Ismail untuk menceraikan istrinya. Karena apa? Karena di pertama ditanya, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Dia mengeluh, jarang makan dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim pun tidak rela memiliki menantu yang seperti itu, maka disuruh diceraikan. Maka diceraikan sekarang itu juga. Kemudian akhirnya Nabi Ismail menikah lagi. Datang lagi ayahnya untuk menjenguk Ismail, ternyata tidak ada juga. Nabi Ibrahim kaget, loh kok udah, alhamdulillah sudah ganti istrinya, sudah ada istri baru lagi. Ditanya lagi, bagaimana kehidupan dengan orang yang namanya Ismail? Kalau yang ini dia bersyukur sekali. Ya kami walaupun seperti ini, alhamdulillah bisa makan, bisa minum, masih bisa beribadah. Semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli halin. Maka Nabi Ibrahim berkata, sampaikan pesan ini kepada anak yang bernama Ismail untuk mempertahankan gagang pintunya. Ini maka ketika sudah tahu apa maksud dari Nabi Ibrahim ini, tiba-tiba Ismail datang dan Ibrahim sudah tidak ada. Kemudian istrinya mengatakan pesannya kepada Ismail, tadi ada orang tua datang ke sini untuk dan berpesan kepada kamu untuk mempertahankan gagang pintunya. Maka ini adalah isyarat, dan Ismail berkata pada istrinya, itu adalah ayahku, seorang nabi yang bernama Ibrahim, dan dia berpesan kepadaku untuk mempertahankan kamu sebagai istriku. Ini adalah koneksi ayah yang soleh dengan anak laki-laki yang soleh. Sekarang kunjungan terakhir Nabi Ibrahim, ternyata alhamdulillah Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya yang selama ini belum pernah diajak ngobrol, yaitu Ismail. Yaitu Ismail sedang bermain panah, sedang latihan panah. Maka Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, belajarlah kalian panah karena ayah kalian itu ahli dalam memanah. Maksudnya adalah Ismail itu. Yaitu Nabi Ismail sangat gembira sekali bisa bertemu dengan ayahnya Ibrahim untuk berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak pernah ngobrol, tidak pernah bersapa dan sebagainya, tetapi mereka tahu kalau ini adalah anak saya dan itu adalah bapak saya. Maka di kunjungan ketiga ini coba kita bayangkan, kita tidak pernah bertemu anak kita berpuluh-puluh tahun lamanya. Tiba-tiba beberapa hari setelah bertemu, ngobrol, berbincang-bincang, ternyata apa? Ternyata Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi gimana?
mimpi menyembelih anaknya yang baru pertama kali ketemu disuruh disembelih sama Allah SWT. Maka di Al-Quran di surat As-Saffat ayat 102 Allah SWT berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami ani adbahuk. Wahai anakku Ismail, padahal baru bertemu. Ya, contohnya siapa di sini? Fauzan, setahun belum pernah pulang dan lain sebagainya. Bapaknya kesini tiba-tiba Fauzan, saya mimpi nyembelih kamu. Gimana perasaannya Fauzan? Nah ini maka pasti sangat tidak enak sekali. Ini Ibrahim berpuluh-puluh tahun sampai 20 tahun lamanya nggak pernah bertemu dengan anaknya, tiba-tiba bermimpi pengen nyembelih anaknya sendiri. Fandur madza tara, maka Nabi Ibrahim pun tidak enak untuk memaksa. Maka Nabi Ibrahim berkata, fandur madza tara, gimana sekarang perasaanmu wahai Ismail? Kita baru ketemu, tiba-tiba saya mimpi untuk menyembelih kamu. Ini mimpinya seorang nabi itu harus dilaksanakan. Jadi ru'yal anbiya hakun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi seorang nabi itu hak atau 100% benar seperti wahyu. Maka ini adalah wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Maka kita tahu bahwasanya seorang Ismail ini adalah anak yang soleh, anak yang sangat patuh dengan ayahnya. Maka Nabi Ismail berkata, qala ya abadi if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, udah lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Apapun itu silahkan, saya terima selagi itu adalah perintah dari Allah SWT. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka dengan izin Allah, kamu wahai ayahku akan menemuiku dalam keadaan yang sabar. Maka di sini yang kita contoh adalah bagaimana seorang anak yang bernama Ismail ini sangat nurut sekali dengan orang tuanya. Karena memang tugas seorang anak, karena kita semua pasti pernah menjadi seorang anak dan pasti nanti akan menjadi seorang orang tua juga. Maka yang masih menjadi seorang anak silahkan berbakti kepada orang tua. Yang sudah memiliki anak silahkan mendidik anaknya sebaik-baiknya agar menjadi seperti Ibrahim dan juga Ismail ini. Maka ketika disembelih, kita tahu kisahnya bahwasanya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing yang sangat segar sekali. Maka di sini kita bisa ambil kisah bahwasanya, bisa ambil manfaat dari kisah ini, bagaimana hubungan yang harmonis antara seorang ayah dan juga seorang anak, apalagi anak laki-lakinya. Jadi kita bisa contoh ini harmonisnya bukan gara-gara jabatan, bukan gara-gara apa harta, apalagi karena Ibrahim dan Ismail juga tidak punya apa-apa. Keharmonisan mereka terbentuk karena keimanan kepada Allah SWT. Dan nanti Ismail akan diberikan seorang adik, karena seorang adik yang bernama siapa? Siapa Zubair? Bernama Ishak. Ini pun berpuluh-puluh tahun yang akan datang dan Nabi Ibrahim sudah berumur 90 tahunan. Dan ini yang memberi kabar gembira ini adalah malaikat langsung yang turun kepada Nabi Ibrahim, bahwasanya akan dilahirkan dari rahim istrimu seorang nabi lagi yang bernama Ishak. Ini adalah berkat kesolehan seorang ayah, insyaallah akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih berharga daripada yang lainnya akibat kesolehan seorang ayah tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di hari berikutnya akan kita lanjutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kalau ada kelebihan silahkan diambil kelebihannya, dan itu murni dari Allah SWT. Jika ada kesalahan dari saya dan jangan diambil. Astaghfirullahaladzim. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa niat untuk puasa besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana ladzi sanati lillahi ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.